Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Kembali kita berusaha menggapai pengakuan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat itu yang lebih penting, sehingga kewajaran kita sebagai hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai hambanya yang beriman, dan kita diwajarkan oleh Allah untuk menempati surganya yang penuh dengan kenikmatan. Tabarakallah, masya Allah, itu menjadi harapan yang sangat ideal bagi kita. Oleh karena itu, syarat kita mendapatkan pengakuan Allah itu agar kita selalu mengakui hal-hal yang telah diamanatkan oleh Allah dalam menjalani keagamaan secara kafah. Nah, salah satu dari efek keagamaan yang kita jalani itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kepekaan moralitas terhadap sesama. Di bulan Ramadan ini Allah berikan keluasaan dan kelipatan pahala yang sangat dari bentuk kebaikan kita. Maka salah satu di antara hikmah bulan Ramadan dengan puasa kita ini untuk menumbuhkan dan menyuburkan kepekaan moralitas kita kepada sesama maupun kepekaan sosial kita kepada sesama dengan bersedekah, dengan zakat. Nah, moralitas kita ini adalah sikap etika kita kepada sesama kita. Itu harus juga ditumbuh suburkan di dalam bulan Ramadan ini. Artinya kalau hari-hari sebelum bulan Ramadan itu kita sering mengabaikan hal-hal itu, maka Allah ingatkan di bulan Ramadan ini untuk sebagai pelajaran pelatihan, pembinaan. Maka setidaknya kita mengacu kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, la takunu musliman hatta yaslaman nas biyadihi wa lisanihi. Tidak akan menjadi muslim yang baik yang sebenarnya kalau kita tidak bisa menjaminkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sesama. Dan di sini adalah Rasulullah mengatakan bainan nas, yaslaman nas, tapi bukan yaslamal muslimun mukminun, tidak, atau muslimin mukminin, tidak. Jadi sesama manusia, artinya manusia tidak terbatas, tidak dibatasi oleh perbedaan agama. Maka kewajiban kita secara moralitas yang diamanahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah itu kepada menyeluruh semua manusia, bahkan kepada semua makhluk. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita coba banyak renungkan kita, seberapa banyak pengabaian kita terhadap efek moralitas terhadap sesama. Maka di bulan Ramadan itu kita banyak merenung, tafakur, apa yang kira-kira kita telah abaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini untuk selalu berbaik, kan? Berbuat baik kepada sesama. Maka Rasulullah sendiri menyatakan bila kita berbuat jelek kepada seseorang dan kita sadar dan kita ingatkan, entah kesadaran itu karena waktu yang menjelang atau dari awal, setidaknya kita harus menyertai dengan kebaikan. Kata Rasulullah, ya, sertailah dengan kebaikan, dan kebaikan seminimalis mungkin itu adalah meminta maaf kepada seseorang yang mungkin pernah kita salah. Oleh karena itu para ulama sebagai efek dari penumbuhan kepekaan moralitas ini, sehingga rata-rata setelah bulan Ramadan selesai dan pergi dari hati kita, amal kita,
itu kita membangun apa namanya hubungan silaturahmi yang benar-benar tervisualkan, saling mengunjungi, saling meminta maaf dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk penghalalan atas hal-hal yang terkendali atau terbelenggu di dalam hati kita dari bentuk kedoliman-kedoliman sekecil apapun antar sesama kita. Apakah kita harus nunggu Lebaran? Tidak. Maka saat-saat di mana kita menjalani kegiatan Ramadan, aktivitas Ramadan ini ya kita akan baik. Misalnya menjelang berbuka kita anjang sana kepada sanak famili kita atau teman-teman kita yang pernah kita berbuat jelek. Nah, ini setidaknya itu sebagai bentuk penghapusan yang optimal. Kenapa itu dilakukan di bulan Ramadan? Pahalanya atau ganjarannya itu akan berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita coba ingat-ingat. Pernahkah kita mendolimi seseorang walaupun hanya dengan perasaan hati? Ya, kita tidak bisa menjaminkan, ya Allah mohon maaf, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau kesalahan kita kepada Allah, tetapi kalau kesalahan kita kepada sesama akan lebih baik. Akan lebih baik kita mengunjungi mereka. Nah, ini penting bagi kita di bulan Ramadan ini karena Allah memberikan keluasaan yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah katakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Sertailah keburukanmu dengan perbuatan baik. Niscaya Allah akan hapuskan. Saat dimana kita ingin merengkuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mari kita tumbuhkan kebaikan atas keburukan-keburukan kita bersama. Mulai dari karib kerabat kita, mulai dari sanak famili, teman, tetangga. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa membawa buah tangan yang bisa memberikan suasana yang lebih silaturahmi kita untuk menghapus segala keterbelenggunya sifat-sifat kedengkian yang tersembunyi. Inilah sebenarnya keluasaan yang Allah berikan untuk bisa menumbuh suburkan kepekaan moralitas kita kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan kita tumbuhkan kepekaan moralitas kita pada sesama, karib kerabat kita dan semuanya, maka Allah juga akan mengakui kita sebagai hambanya yang beriman. Barakallahu fi wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.